Lanjut kita ya. Sekilas info bagi kita semua. Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Jumat tanggal 6 Agustus tahun 2021, monitoring pelaksanaan vaksinasi massal dan memberi semangat kepada petugas vaksinator di Kecamatan Onanrunggu. Adapun tujuan vaksinasi ini adalah memutus rantai penularan penyakit dan menghentikan wabah COVID-19 dengan menjaga dan memperkuat imun tubuh. Pada monitoring tersebut, Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom didampingi Asisten 2 Saul Situmorang, PLT Kadis Kesehatan Subarta Sagala, Direktur RSUD Hadrianus Sinaga Friska Situmorang. Dalam monitoring tersebut Bupati menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Samosir menargetkan 1000 dosis vaksin, yang terbagi 500 dosis vaksin untuk Kecamatan Onanrunggu, dan 500 dosis vaksin untuk Kecamatan Nainggolan. Pelaksanaan vaksinasi massal di kedua kecamatan tersebut, dipusatkan di HKBP Pardomuan Sibutar Desa Pardomuan, Kecamatan Onanrunggu, dan untuk Kecamatan Nainggolan dipusatkan di Aula HKBP Nainggolan. Berikut himbauan dan sambutan Bupati pada monitoring vaksinasi massal tersebut. Informasi ini disampaikan Diskominfo Kabupaten Samosir. Horas! Horas! Nah, ikon semangat ya kan. Jadi di tempat masing-masing saja ya, nggak usah berkerumun, nggak usah mendekat. Jadi horas madita salutna, tuh disude amang, dohot inang, dohot kita nadong di tempaton. Jadi pada hari ini kami dari Pemkab Samosir mengadakan vaksinasi massal ya yang dilakukan untuk 2 kecamatan. Jadi kecamatan yang dilakukan untuk hari ini vaksin adalah Kecamatan Nainggolan dan juga Onanrunggu. Ya, acara vaksinasi ini dilaksanakan secara bersamaan. Yang kita sediakan pada hari ini itu ada sekitar 1000 dosis yang dibagi menjadi 2, 500 di Nainggolan dan 500 di Onanrunggu. Jadi kami dari Pemkab Samosir mengucapkan terima kasih ya atas kesediaan dan kesadaran kita semua masyarakat khususnya di Nainggolan dan juga Onanrunggu ya yang sudah mau untuk melakukan vaksinasi. Ya, vaksinasi ini tujuannya untuk mencapai herd immunity, untuk menaikkan imun masyarakat khususnya di 2 kecamatan ini. Ya. Jadi kami berharap kepada kita semua ya, Amang dan Inang setelah divaksin jangan sepele ya. Tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya, sudah divaksin bukan berarti kita langsung kebal. Ya, jadi kami berharap tetap pakai masker, Amang dan Inang. Dan kami juga berharap kepada kita semua yang hadir di tempat ini, bantu kami dari pemerintah untuk mensosialisasikan dan melakukan protokol kesehatan yang ketat. Ya, 5M, tapi utamanya adalah memakai masker, jaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan. Ya, Mang dan Inang sederhana saja, hanya memakai masker paling utama. Ya, kami dari pemerintah Kabupaten Samosir, Amang dan Inang sudah melakukan upaya maksimal. Ya, sudah melakukan upaya maksimal untuk menekan penyebaran dan juga positif rate COVID di masyarakat Samosir. Cuman, Amang dan Inang, COVID ini tidak bisa hanya pemerintah saja yang bekerja. Harus semua masyarakat, seluruh elemen masyarakat bersama pemerintah. Ya, saat ini COVID melaju di Samosir, ya, sederhana saja itu. Intinya karena kita yang kurang sadar. Sudah itu saja. Pemerintah sudah berusaha secara maksimal untuk memutus dan menekan angka COVID. Di antaranya, sampai dengan hari ini kami masih menutup pintu-pintu masuk di Samosir. Karena kita sadari Samosir adalah pulau, yang mana COVID ini adalah berarti rata-rata datang dari luar.
Ya, Pemkab Samosir sudah maksimal. Yang pertama kami sudah menutup 9 sampai 11 pintu masuk dan kami sediakan pos untuk mencegah orang bebas masuk ke Samosir. Kemudian yang kedua, sampai dengan hari ini kami masih melarang untuk adanya acara sukacita di Samosir. Acara adat sukacita ya. Nah, maka kami mohon kepada kita semua untuk dapat menaati itu, Amang dan Inang. Kemudian yang ketiga, kami juga membatasi jam operasional gede-gede ya. Dalam aturan sudah jelas, mohon juga disosialisasikan kepada yang lain, itu jam 8 harus sudah tutup, jam 8 malam. Dan saya sudah minta tim, bahkan dari Forkopimda, juga dari desa, untuk patroli. Ya, jadi Amang dan Inang, terlebih yang kita perkode, kalau ada petugas datang ke kedai, jangan diusir. Ini semua untuk kebaikan kita bersama. Ya, masih banyak ada, nah, sudah kena mungkin segelas 2 gelas kan, petugas dimarahin. Nah, ini saya mohon kita harus sadar ya, COVID ini nyata, tidak main-main. Ya, mohon kita sebarkan juga ke seluruh teman-teman kita yang ada di desa lain. Karena masih ada sampai dengan hari ini, adong do di sada-sada huta masih mandokon dangadong COVID di Sonamong. Bah, ini padahal kita mati-matian berperang melawan COVID. Nah, tapi mungkin karena informasinya kurang sampai. Jadi saya mohon kepada kita semua yang masih ada keluarga, terutama yang di Dolok, disampaikan agar kita jangan sepele, Amang dan Inang. Ya, dan ini kita lakukan untuk membatasi jam operasional, menutup sekat-sekat, kemudian objek wisata juga kami tutup. Jadi mohon ini masih saya lihat juga laporan ke saya di sosmed, ada yang mencoba-coba dengan mengatakan di sini sudah buka, di sana sudah buka agar orang masuk. Ini celaka kita. Menyampaikan informasi sesat. Jadi tegas kami katakan untuk objek wisata masih tutup sampai dengan tanggal 9. Ya, jadi kami mohon kepada Amang dan Inang, kita ikuti dulu program dari pemerintah pusat sampai tanggal 9. Ya, saya mohon juga sekali lagi agar kita taat. Minimal sampai tanggal 9 ini taatlah dulu kita, agar COVID ini bisa segera menurun. Ya, Amang dan Inang, lebih baik sampai tanggal 9 ini kita ketat, ya, COVID menurun, daripada kita terus-terusan seperti ini lama. Ya, ini semua sebenarnya bukan karena siapapun, karena kita sendiri kok. Kita sendiri nggak sadar. Masih banyak kedai nggak pakai masker, ya kan? Nah, ini yang harus kita cegah. Jadi saya mohon kepada kita semua, sebarkan kepada sanak saudara kita, ayolah sampai tanggal 9 ini tertiblah dulu kita. Minimal sampai angka COVID bisa kita tekan menurun, baru pelan-pelan kita buka. Kita buka agar perekonomian juga naik. Perekonomian bisa kembali bergeliat di Samosir. Ya, tapi fokusnya sampai tanggal 9 taatlah dulu kita. Kita lihat sampai angka COVID menurun ya. Lebih mudah memakai masker, Amang dan Inang. Hanya pakai masker daripada nanti sudah tertular, lebih repot. Mana lebih mudah kita? Pakai masker atau sudah sampai kena rumah sakit? Ya kan? Lebih mudah pakai masker kan? Belum lagi kita harus sayangilah. Jadi prokes ini bukan hanya untuk menjaga diri kita, tapi untuk menjaga keluarga dan juga menjaga orang lain. Itu harus kita ingat, Amang dan Inang. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada Amang dan Inang. Juga nanti setelah vaksin dari sini, Unang maju langsung tukode, ya. Jangan langsung mermitu lagi. Ya, ini kita harus ingat ini nanti karena merasa sudah divaksin langsung pergi ke kedai nanti malam, apalagi Jumat Sabtu kan, besok ke kedai minum tuak, nanti efek samping yang disalahkan pemerintah. Ya, seminggu ini udahlah, nggak usah dulu. Ya, kita belum tahu
nanti karena terlalu banyak minum tuak mungkin bisa dapat efek samping. Istirahat aja dulu. Ya. Tapi bagi yang mau kerja silahkan kerja, kan ladang juga kan jaga jarak sudah kan. Jadi itu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, mohon sampai tanggal 9 ini konsisten lah dulu kita. Sengsara kita nanti kalau terus-terusan diperpanjang sama pemerintah pusat. Itu harus kita sadari ya Mang dan Inang. Kalau mau cepat perekonomian kembali meningkat, ya kita bantu pemerintah bersama-sama. Ya jangan hanya menyalahkan pemerintah, misal pemerintah pusat diperpanjang terus, padahal karena kitanya nggak sadar. Jadi kita harus sadar kalau mau kita ini selesai, mau pengetatan ini dilonggarkan, maka sama-sama kita taati protokol kesehatan. Jadi itu Amang dan Inang yang bisa saya sampaikan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan, ya, sekaligus saya hadir di tempat ini untuk memberi semangat kepada tim vaksinator. Ya, ini juga harus kita sadari Amang dan Inang. Coba lihat mereka sudah berjuang pagi, siang, sore, malam. Bahkan yang isoman mereka kunjungi, ya. Jangan kita tumbalkan mereka. Ya ini harus kita sadari Amang dan Inang. Mereka sudah meninggalkan keluarga, menyuntik kita nggak tahu mereka jadi orang tanpa gejala atau tidak. Pulang ke rumah harus bersih-bersih. Sementara mereka juga terancam keluarganya. Mereka sudah korbankan waktu, tenaga, kesehatannya untuk kita. Ya, sama-sama kita masih warga Samosir, kulit sama, warna sama, rambut sama. Jangan kita korbankan mereka. Ya, kita tunjukkan bahwa kita masih diikat oleh Daliana Tolu. Kita hargai mereka yang sudah berusaha untuk kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim vaksinator. Ya Ibu di dalam tetap semangat, semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Muspika, ya, pimpinan dari Ibu Camat beserta jajaran, kemudian dari TNI, Koramil, dari Bapak Kapolsek, hormat juga Pak ya, terima kasih beserta jajaran, ya. Dan sekali lagi, ya saya mohon juga kepada Bapak Kepala Desa, saya juga mengucapkan terima kasih sebagai tuan rumah, ya Bapak semoga selalu sehat-sehat. Dan mohon ini tiap desa sudah ada posko siaga COVID. Ya, saya mohon kepada Bapak Desa juga diaktifkan. Ini jangan hanya sekedar posko, Pak, ya. Jam 8 malam mutar keliling. Karena Bapak Kepala Desa yang paling tahu dan mengenal warganya. Bubarkan saja langsung. Kalau sudah lewat jam 8 malam, bubarkan. Ya. Nanti dibantu dari Bapak-bapak dari Babinsa dan juga Babin Kamtipnas. Ya, jadi ini sekali lagi ini untuk kebaikan kita bersama, jangan diusir. Kalau ada yang datang ke Kede dan Bapak Kades juga saya harapkan ya, karena saya tahu pasti ada yang mendapat perlawanan juga dari masyarakat, tetap layani masyarakat dengan humanis. Ya, jangan terpancing emosi, ya mungkin karena sudah kena segelas dua gelas ya. Jadi kalau sudah seperti ada itu, jangan sampai terpancing fisik, ya, saya tegaskan. Jadi kepada kita juga warga sama-sama kita jaga Bapak Ibu kita, jangan dipancing emosinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Horas. Melihat ya.